Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi akidah akhlak kelas 11 semester 1 dengan tema akhlak berhias. Yuk, simak baik-baik videonya dan siapkan alat tulismu, karena akan ada kejutan yang menanti kamu di pertengahan video. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian adab berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias dimaknai sebagai usaha seseorang untuk mempercantik, memperindah diri dengan balutan busana, hiasan, make up, dan yang lain sebagainya yang bisa menimbulkan kesan indah bagi yang melihatnya. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Berhias memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa kepercayaan diri. Firman Allah yang berkaitan dengan berhias, salah satunya terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, Innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, bentuk adab berhias. Berhias juga mencakup penggunaan bahan ataupun alat tertentu untuk melengkapi dandanan dan juga penampilan, mulai dari bedak, make up, semir rambut, parfum, wewangian, dan sejenisnya. Dalam ajaran Islam, perhiasan tidak terbatas pada penggunaan pakaian, tetapi mencakup keseluruhan piranti atau alat, aksesoris yang lazim digunakan untuk mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, anting-anting, bros, dan yang lain sebagainya. Adapun rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain, yang pertama, niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala sesuatu dalam bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata rasa syukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin, dan dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Sekarang jadi lebih tahu kan tentang makna berhias dan juga macam-macamnya? Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Siapkan alat tulismu, kemudian jawab secara cepat, tepat, dan cermat pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bahasa Arab dari berhias? Yang kedua, berhias dapat meningkatkan rasa? Yang ketiga, yang termasuk barang untuk berhias yang dibolehkan dalam Islam kecuali? Yang keempat, rambu yang perlu ditaati oleh seorang muslim yaitu? Yang kelima, firman Allah yang menjelaskan mengenai adab berhias adalah? Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, yaitu nilai positif adab berhias. Seorang muslim ataupun muslimah yang berhias atau berdandan sesuai dengan ketentuan Islam, maka sesungguhnya ia telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Seorang yang berhias secara Islam akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya
yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum. Sehingga apa yang ia lakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang lebih bermanfaat bagi sesamanya. Berhias secara Islam akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena niat berhias adalah untuk beribadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan oleh seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir adalah membiasakan adab berhias. Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini mengandung pengertian bahwa perhiasan tersebut dapat memenuhi hajat dan tujuan dari berhias, yaitu mempercantik dan memperelok diri dengan dandanan yang baik dan indah. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama, bagi laki-laki diharamkan memakai emas dan sutra. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh ataupun memakai pakaian yang terlalu ketat. Yang ketiga, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang dandanannya menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan atau untuk kesombongan. Yang kelima, tato atau mengukir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang ketujuh, menyambung rambut. Oleh karena itulah, setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah, dan meyakinkan. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana, penuh kebersahajaan sebagai wujud dari konsistensi terhadap ajaran Islam. Itu tadi pembahasan mengenai adab berhias. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab yang kedua. Aturannya sama seperti sesi yang pertama. Siapkan alat tulismu dan jawab secara cepat, tepat, dan cermat pertanyaan berikut. Yang pertama, segala aktivitas berhias seorang muslim akan mendapatkan barokah dan pahala dari Allah bila diniatkan untuk. Yang kedua, seorang muslim dan muslimah dalam berhias harus memperhatikan. Yang ketiga, nilai positif dari adab berhias di bawah ini kecuali. Yang keempat, seorang muslimah yang berhias dengan menyambung rambut dalam Islam dihukumi. Yang kelima, di antara macam berhias di bawah ini yang diharamkan dalam Islam adalah. Wow, kalian hebat! Kalian berhasil menjawab pertanyaan dan menyimak materi ini sampai sesi terakhir. Beri tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Sekian tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.